Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan kasih tutorial, yaitu dengan full tutorial, yaitu yang saya pegang ini handphone Xiaomi Redmi S2 dengan kondisi ada keretakan touchscreen di bagian atas dekat kamera depan, teman-teman. Yang selain itu handphone masih utuh tanpa ada yang cacat selain kaca touchscreen yang retak sedikit di bagian atas. Jadi kita akan coba cek terlebih dahulu untuk infonya. Saya coba untuk nyalakan. Ternyata handphone ini sudah habis di reset ya teman-teman, dan ada bekas warna kehitaman di bagian pojok samping bawah LCD-nya, ada kehitaman. Sedangkan untuk touchscreen-nya ini saya coba sentuh tidak bisa, teman-teman. Jadi untuk layar sentuhnya tidak bisa merespon sama sekali, alias tidak bisa berfungsi sama sekali, teman-teman. Oke, saya coba untuk matikan juga tidak bisa, karena tidak bisa disentuh sama sekali, alias touchscreen not respond, teman-teman. Saya coba untuk bongkar dulu untuk mengecek di bagian fleksibel touchscreen-nya, apakah ada permasalahan di bagian fleksibel touchscreen. Untuk membongkar backdoor-nya atau tutup belakang harus hati-hati karena ada fleksibel sidik jari ya teman-teman. Untuk di bagian bawah itu adalah letak di bagian mana letak touchscreen atau di bagian fleksibel touchscreen-nya. Sedangkan untuk segelnya sengaja saya coba untuk lepas dengan hati-hati. Oke, yang saya tunjuk ini adalah fleksibel touchscreen-nya teman-teman. Saya coba untuk lepas untuk soket konektor fleksibel touchscreen-nya sama fleksibel mainboard, dan saya coba untuk pasang kembali dan saya nyalakan. Ternyata tidak bisa respon sama sekali, tetap sama. Saya coba untuk tekan tombol power dengan lama. Kita tekan power atau tombol on off dengan posisi tekan lama dan sambil kita tunggu loadingnya sebentar. Jadi untuk saya coba matikan handphonenya dan saya coba untuk nyalakan handphonenya, ternyata touchscreen-nya masih tetap sama, tidak merespon teman-teman. Sekarang kita lepas untuk tutup, yaitu di bagian pengaman mesin. Untuk infonya sudah pernah diservis sebelumnya teman-teman. Saya coba lepas di bagian fleksibel mainboard, saya cek koreksi apakah ada yang korosi atau tidak. Ternyata masih kering dan masih bersih. Dan sekarang kita coba untuk mengetes menggunakan touchscreen yang baru teman-teman. Oke, kita pasangkan fleksibel touchscreen-nya. Jadi kita tidak melepas LCD-nya dulu ya teman-teman. Jadi kita mengetes touchscreen dengan cara seperti ini dari luar. Untuk mengetes touchscreen-nya hanya kita cukup untuk pasang fleksibel touchscreen-nya di bagian belakang. Oke, kita akan tes menggunakan touchscreen yang baru, apakah bisa disentuh dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, perhatikan untuk di bagian layar sentuh yang baru saat saya menggeserkan ke atas dan ke bawah. Jadi touchscreen-nya bisa berfungsi apabila kita menggunakan touchscreen yang baru teman-teman. Jadi positif untuk touchscreen yang baru ini saya tes bisa digerakkan ya. Jadi touchscreen-nya bisa berfungsi karena menggunakan touchscreen yang baru. Sedangkan untuk touchscreen dari bawaannya sama sekali tidak merespon dan tidak bisa disentuh sama sekali teman-teman. Jadi untuk kita tes menggunakan touchscreen yang baru, alhamdulillah touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal. Jadi tidak ada kendala di bagian jalur ataupun di bagian mesin yang trouble. Kita buka untuk di bagian baterainya dengan menggunakan pinset yang di bagian tombol, jangan yang tajam, dan kita lepas di bagian fleksibel LCD-nya. Oke, kita lepas juga untuk di bagian papan charger, dan di bagian ini adalah fleksibel touchscreen-nya teman-teman. Oke, perhatikan di bagian touchscreen yang retak di bagian atas kita akan lindungi menggunakan yaitu lem warna bening serta menggunakan solasi atau lakban, hanya berfungsi untuk melindungi saja.
karena kita akan tahap yaitu melakukan pembongkaran atau membongkar LCD dari framenya. Oke, kita siapkan untuk alat separatornya, yaitu berfungsi untuk memanasi LCD dari framenya agar lebih mudah untuk kita bongkar teman-teman. Oke, untuk panasnya sendiri alat separator saya menggunakan panas di angka 70. Dan sedangkan untuk di bagian mika tipis dan lentur saya menggunakan bekas dari template glass yang full, yaitu plastiknya saya gunakan untuk membongkar LCD dari framenya. Dan perhatikan di bagian ini kita mencari celah dulu agar lebih mudah untuk kita masukkan mikanya ke bagian bawah LCD seperti ini. Oke, tetap harus hati-hati apabila masih kesulitan untuk kita bongkar, kita bisa sambil memanasi menggunakan alat separator teman-teman. Di bagian atas ini adalah letak retaknya di bagian atas ya teman-teman. Yang awalnya sedikit retak di bagian atas saja, ternyata setelah saya melepas atau memasukkan mikanya, retaknya semakin melebar dan merambat ke tengah teman-teman. Apakah dengan posisi seperti itu LCD-nya masih bisa diselamatkan atau tidak? Karena di bagian touchscreen yang retak merambat ke bagian tengah LCD. Oke, kita buka dengan ekstra hati-hati dan pelan-pelan teman-teman. Oke, kita lepas LCD dari framenya dan kita angkat LCD-nya. Oke, untuk fleksibelnya masih aman, dan untuk di bagian touchscreen-nya ini retaknya awalnya yang kecil, tapi setelah kita bongkar menggunakan mika tipis dan lentur makin merambat dan sampai ke tengah untuk di bagian retaknya. Oke, kita akan tes dulu untuk LCD-nya apakah masih bisa berfungsi dengan normal atau ada yang retak dan ada yang pecah atau tidak. Kita akan cek dulu LCD-nya masih bagus atau tidak teman-teman. Karena awalnya touchscreen-nya hanya retak kecil di bagian atas, namun setelah kita bongkar merambat retaknya ke tengah. Dan alhamdulillah untuk LCD-nya setelah saya cek dan saya nyalakan, LCD-nya masih bersih, tidak ada tompel ataupun tidak ada garis dan tidak ada yang retak atau pecah teman-teman. Selanjutnya apabila kita tes LCD-nya masih bagus, sekarang kita akan proses yaitu memisahkan LCD dari touchscreen-nya. Saya menggunakan tetap panas yang sama, yang alat yang saya gunakan yaitu alat separator. Untuk panasnya suhu di angka 70, untuk sedangkan di bagian kawat benang atau kawat pemisah touchscreen-nya saya menggunakan dengan ukuran 0,08. Oke, kita tetap ekstra hati-hati untuk proses memisahkan LCD dari touchscreen-nya agar di bagian lapisan polaris tidak rusak ya teman-teman. Oke, setelah kita pisah masih ada sisa lem yang menempel di bagian LCD. Kita siapkan pinset yaitu untuk membersihkan sisa lemnya dengan ekstra hati-hati. Setelah kita bersihkan sisa lemnya seperti itu, untuk sisa lemnya sangat lengket ya teman-teman, jadi harus ekstra hati-hati untuk membersihkan sisa lem ada di LCD. Oke, langkah selanjutnya apabila sudah kita bersihkan sisa lem, masih ada sisa yang sedikit menempel di bagian LCD, kita siapkan cairan pertamax sama tisu kering biasa, yaitu proses membersihkan LCD hingga sebersih mungkin agar tidak ada bekas sisa lem yang lengket di bagian LCD, apalagi sisa debu teman-teman. Oke, sudah kita bersihkan untuk LCD-nya menggunakan cairan pertamax sama tisu kering biasa. Sekarang kita tes LCD sekalian sama touchscreen-nya ya teman-teman. Oke, kita rakit kembali untuk LCD yang sudah kita pisah sama touchscreen yang baru akan kita tes bebarengan. Oke, untuk memaksimalkan pengerjaan jadi kita harus koreksi lebih dalam teman-teman untuk mengetes touchscreen setelah kita pisah, serta kita tes yaitu touchscreen yang baru dengan secara detail apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Oke, handphone sudah menyala. Karena handphone ini habis di reset, kemungkinan besar saat touchscreen error tidak bisa disentuh, kemungkinan besar pemilik handphone ini berpikiran untuk mereset infonya. Ternyata touchscreen-nya yang rusak teman-teman, bukan dari sistem ataupun bukan dari jalur dan bukan dari kondisi mesin yang rusak.
Jadi alhamdulillah untuk touchscreen yang baru ini setelah saya cek dengan secara keseluruhan di bagian layar sentuhnya, saya coba untuk sentuh dan saya gerakkan ke semua layar, bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Jadi itu adalah bekas dari touchscreen yang sudah kita pisah tadi. Sekarang kita proses yaitu memasang touchscreen ke LCD. Sebelum kita pasang, kita siapkan lem OK kering dengan ukuran 6 in, yaitu ukuran 6 in universal. Kita bersihkan dulu untuk LCD-nya ya teman-teman, agar LCD itu kondisinya bersih. Saat kita proses pemasangan lem OK kering, kita bersihkan dulu menggunakan cairan yang sama, yaitu cairan pertamax sama tisu kering biasa. Sekarang kita lanjut untuk proses pemasangan lem OK kering dengan cara kita ratakan sedikit seperti ini. Kita presisikan dulu agar pemasangannya bisa lurus, sambil kita meratakan menggunakan alat roll, yaitu dengan cara kita tekan halus sambil kita dorong. Seperti biasa, apabila masih ada sisa sedikit, kita potong sesuai ukuran LCD ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan untuk frame. Oke, kita siapkan untuk frame, lalu kita pasang LCD-nya ke frame dulu. Karena posisi ini, yaitu tutorial kali ini, saya kasih tips tutorial yaitu pemasangan dengan cara manual tanpa menggunakan alat bevel ya teman-teman. Oke, kita lepas dulu untuk plastik, yaitu di bagian lem OK kering. Oke, kita lepas untuk plastik yang ada di bagian lem OK keringnya. Dengan ekstra hati-hati, jangan sampai ada debu yang jatuh ke bagian LCD ya teman-teman. Selanjutnya kita lepas plastik di bagian touchscreen dan perhatikan di bagian ini. Kita pasang dulu ke bagian atas yang ada di bagian depan kamera sambil kita tekan halus dan kita presisikan ke frame. Sambil di bagian tangan kiri kita kasih jarak renggang saat kita mengangkat LCD dari framenya. Dan lihat ke bagian bawah apakah presisi atau belum antara LCD sama touchscreen. Apabila sudah presisi, kita tekan secara halus seperti ini. Kita pijit menggunakan ujung kuku jempol dengan cara kita tekan halus sambil didorong pelan-pelan teman-teman. Sengaja saya coba untuk berdekat, inilah hasilnya. Jadi untuk menghindari resiko gelembung udara yang ketinggalan LCD di tengah, kita menekan dengan cara kita tekan memakai ujung kuku dengan cara kita pijit atau menekan, dan sekaligus kita dorong dengan pelan-pelan. Jadi nggak usah terlalu buru-buru teman-teman. Untuk tips yaitu agar terhindar dari gelembung yang ada di tengah LCD itu muncul atau ketinggalan di bagian tengah LCD untuk gelembungnya. Jadi trik ini sering saya gunakan untuk pemasangan touchscreen atau pemasangan kaca touchscreen. Dengan cara ujung kuku jempol kita menekan di atas kaca touchscreen dengan kita pijit atau kita tekan halus sambil kita dorong dengan pelan-pelan secara berurutan saja sampai ke ujung titik atas seperti ini. Sudah selesai, alhamdulillah tidak ada sisa gelembung dari awal pengerjaan hingga selesai ya teman-teman. Jadi saran saya untuk memijitnya itu pelan-pelan saja teman-teman, nggak usah terlalu buru-buru dan nggak usah terlalu nafsu untuk selesai mengerjakannya. Yang penting pelan-pelan saja dan yang penting hasilnya maksimal, tidak ada gelembung yang ketinggalan di tengah LCD. Selanjutnya untuk kita maksimalkan pengerjaan, kita tes dulu sebelum kita merakitnya teman-teman. Oke, sengaja saya coba untuk bersihkan dulu di bagian area atas touchscreen karena bekas jari saat kita memijit agar terlihat bersih. Oke, dan ini adalah hasil akhirnya, kondisinya seperti ini. Dengan cara manual tanpa menggunakan alat bevel, alhamdulillah tidak ada sisa gelembung dan LCD-nya pun masih bersih dan jernih. Tapi sayang sekali untuk bekas warna hitam di bagian pojok bawah masih tetap kelihatan ya teman-teman, karena LCD-nya ini sudah pernah diganti alias menggunakan LCD yang KW. Tapi alhamdulillah tanpa harus kita ganti LCD yang baru lagi, hanya cukup untuk penggantian touchscreen sudah sukses dan hasilnya pun rapi, tidak ada sisa gelembung meskipun kita memasangnya atau mengganti proses
penggantian touchscreen tanpa alat bevel alhamdulillah sudah sukses tanpa gelembung ya teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah sukses tanpa ada gelembung dan tinggal kita rakit untuk LCD ke handphonenya. Oke, ini adalah hasil akhirnya setelah saya rakit teman-teman. Kita akan cek bebarengan untuk mengecek secara lebih detail hasil akhir setelah kita rakit, yaitu penggantian touchscreen dengan proses full tutorial dari awal sampai selesai. Jadi untuk pengerjaan dari awal sampai selesai mohon jangan di skip-skip, jangan dipercepat untuk tutorialnya, karena agar kalian apabila barangkali teman-teman para sahabatku teknisi pemula ingin belajar atau pengen belajar lebih detail pemasangan dan penggantian touchscreen dengan cara manual, jangan di skip teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini, tidak ada sisa gelembung dan hasilnya pun rapi, pemasangannya bersih. Gitu aja untuk tutorial kayak ini, semoga sahabat manfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.